Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita semua, Bapak Dr. Andes Haji Agus Salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya dalam iman dan Islam, sehingga kemudian kita bisa banyak belajar dari beliau tentang iman dan Islam itu pula. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidzah yang saya tidak sebut satu persatu, tapi sungguh kami sangat memuliakan dan menghormati beliau-beliau, para hujjaj, Bapak Ibu sekalian, Bunda, Ayahanda, Kakanda, Adinda, Ananda, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali pagi hari ini selepas kita menunaikan kewajiban kita sholat subuh, kita melingkar iman, mengejar takwa, merajut ukhuwah, membangun bangunan-bangunan surga melalui rumah Tuhan yang mulia ini, masjid yang namanya juga alhamdulillah Al-Barakah. Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi hari ini membuka kunci-kunci keberkahan sebagaimana kita berada di rumah Allah yang bernama Al-Barakah. Karenanya syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, karena memang kita masih diberikan kesempatan menghirup udara segar di muka bumi ini. Kedua, di tengah-tengah kenikmatan usia kita, Allah masih hidupkan hati-hati kita, sehingga azan subuh yang berkumandang bukan hanya menggetarkan gendang telinga raga kita, tetapi juga menggetarkan gendang telinga jiwa kita, menggerakkan sekujur tubuh kita untuk kemudian kita bergerak melangkahkan kaki penuh dengan keseriusan dan kesungguhan untuk menemukan lezat dan nikmatnya beribadah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Bunda, Ayahanda sekalian, Kakanda, Adinda, Ananda, banyak di antara kerabat sahabat kita yang tidak tergerak hatinya untuk menghadiri kewajiban-kewajiban mereka di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya selalu saya katakan, urusan ibadah bukan urusan otak dan otot. Karena kita bisa menjumpai banyak di antara kerabat sahabat kita yang secara raganya jauh lebih kuat dari kita, otot-ototnya jauh lebih kuat, tetapi ternyata mereka terlalu lumpuh untuk menggapai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mungkin kuat untuk membawa beban berat 30 kilo, 40 kilo, 60 kilo, bahkan mereka bisa tanggung dengan pundak-pundak mereka. Tetapi untuk mengangkat kedua kelopak mata saja, mendengar suara azan subuh berkumandang terasa sedemikian berat sekali. Kita alhamdulillah, meskipun kalau disuruh angkat beban 40 kilo, 50 kilo kayaknya udah gak sanggup sekarang.
Apalagi kalau saya udah punya saraf kejepit, urusan angkat menangkat udah sorry aja. Bukan gak mau bantu-bantu kalau lagi acara-acara keluarga, resikonya jauh lebih besar dibandingkan itu semua. Tetapi kita bisa mengangkat kedua kelopak mata kita di malam-malam hari menghujung malam ini, itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa berbayar sekali. Kita perlu syukuri. Kita perlu syukuri juga. Masya Allah, masjid ini tadi hampir penuh sholat subuhnya, hampir sampai di belakang. Tetapi ketika diharapkan untuk sejenak menanti waktu syuruk, mendengarkan kata demi kata yang merupakan ungkapan-ungkapan merdu dan syahdu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap rangkaian-rangkaian kata sang baginda Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan bahasa-bahasa jernihnya para salafus saleh, belum tergerak juga hati beberapa saudara. Kita yang berada di tempat ini tentu adalah sebuah kenikmatan yang perlu kita syukuri. Di atas itu kemudian mari budaya Anda sekalian yang dirindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah lepas lisan kita dari bersalawat kepada sang baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ringan, tetapi kata sang baginda ia menunjukkan apakah orang tersebut orang yang paling bakhil atau orang yang paling dermawan. Karena kata Rasulullah, manusia yang paling bakhil di muka bumi ini adalah ia yang ketika namaku disebutkan maka sulit baginya menggerakkan lisannya untuk bersalawat kepada. Nanti suatu ketika kita baru tahu bahwa salam-salam kita yang enteng kita ucapkan itu ternyata manfaatnya sangat luar biasa besar. Ketika saat kita menyadari bahwa amal-amal soleh kita tidak memberikan efek yang besar di tengah-tengah kegalauan dan kesulitan kita menghadapi situasi-situasi pelik akhirat ketika itu, baru kita tahu sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali salawat yang kita ucapkan yang keluar dari kedalaman hati sanubari kita, itulah yang kemudian menjadikan sang baginda menghampiri kita di tengah kita dalam kondisi kesulitan, digapai dan dijamin tangan-tangan kita. Kata sang baginda, "Kaulah hausan wahai umatku." Betul wahai baginda. Kalau begitu, mari ikut dengan diriku di antara kita. Oleh baginda langsung kemana? Ke sebuah tempat mata air yang sangat jernih yang membesar menjadi telaga Al-Haud ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kata baginda, ambil air sepuas-puasan, karena lisanmu kerap kali membaca salam dan salawat kepada guru ketika di dunia. Ketika kita cium air itu dan kita rasakan, maka seteguk saja menghilangkan semua dahaga, dan sejak saat itu kita tidak akan pernah menemukan kehausan. Masya Allah, laki-laki yang begitu sangat kita rindukan untuk kita jumpai wajahnya yang indah pada bulan purnama. Bunda yang ada sekalian, kakanda adinda, ananda yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang 29 Ramadan, berarti tinggal 2 hari lagi kita lebaran. 2 hari lagi makan nastar. Meskipun kalau makan nastar sekarang juga tidak, tapi jangan sekarang, batal kalau saya. Ya, ini sudah puasa. Ya Allah, waktu Bapak Ibu sekalian, waktu nggak terasa. Rasanya baru kemarin tuh. Lisan kita itu berdoa baru sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, mungkin 3 bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah dengan penuh harapan yang teramat sangat. Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan. Allah rindu banget ketemu Ramadan. Jangan kau matikan dulu hamba ya Allah, karena hamba yang merasakan betapa nikmat dan lezatnya hidangan-hidangan yang kau suguhkan di atas tilam-tilam bersahaja dari surga, di atas menu-menu ibadah yang kau hamparkan kepada kami. Ingin kami merasakan satu demi satu untuk menunjukkan betapa cintaku kepadamu dan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sungguh tidak terperi ya Allah. Sebagian sahabat bahkan menangis membaca doa itu. Ketika saya kunjungi, dia sedang tergeletak di rumah sakit, Bapak Ibu sekalian. Bisa gak ya gua ketemu Ramadan tahun ini? Lisan kita baca doa itu berulang-ulang. Bahkan kalau kita tidak baca doa itu dengan lisan kita mengaminkan orang-orang yang membaca doa itu. Para asatidz, para ulama, guru-guru kita, para khutbah di atas mimbar-mimbar, ketika mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan ya Allah, Allahumma balighna Ramadan. Lisan kita kemudian mengatakan amin ya Allah, terima doa kami ya Allah. Rasanya baru kemarin kita bilang begitu. Tiba-tiba sekarang sudah tanggal 29 Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Lisan yang sama kini berdoa. Lisan yang sama kini berdoa karena memang itu yang diperintahkan Allah. Ud'uni astajib lakum. Lambungkan doa-doamu kepadaku, tangkusmes doa-doamu dalam pengabulan yang tidak akan pernah ketemu kata Allah. Dan itu ayat-ayat tentang Ramadan ayat-ayat. Tetapi doa kita bukan lagi Allahumma balighna Ramadan. Doa kita ya Allah sepi rasanya. Ya Allah, jangan kau ceraikan kami dengan Ramadan ya Allah. Jangan kau ceraikan kami dengan Ramadan, karena banyak perkara yang tidak bisa kami lakukan di luar bulan Ramadan. Begitulah sesungguhnya yang kita lakukan. Hari-hari ini, 2 hari ini, Bapak Ibu sekalian, Bunda Ayah Anda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hari-hari yang tersisa yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan, Bapak Ibu sekalian, adalah Rabiul Mukminin. Dia adalah musim seminya orang-orang beriman. Karena yang dipanggil di bulan Ramadan cuma orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Mereka-mereka yang menyertakan iman di dalam kalbu mereka tak akan menemukan kenikmatan di dalam Ramadan kecuali mereka akan menemukan beban. Mereka yang hanya menyandarkan dan menisbatkan dirinya kepada keislaman, kepada ketundukan pada Allah dan Rasulnya, sampai di situ saja mereka tidak akan menemukan kelezatan di bulan Ramadan. Karena yang menemukan itu hanyalah orang-orang yang beriman. Maka musim semi orang-orang yang beriman itu sebentar lagi akan berlalu, Bapak Ibu sekalian. Gak lama, 2 hari lagi akan berlalu. Maka kenikmatan-kenikmatan kita dalam merangkai huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat di dalam Al-Quranul Karim, Masya Allah, indah betul bulan Ramadan, indah betul. Tidak kita jumpai di luar bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Tak pernah letih lisan ini untuk terus merapal ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena memang Ramadan bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan bukan karena sekedar Ramadan bulannya Al-Quran. Karena banyak orang-orang yang mengaku Islam, tetapi juga bulan Ramadan gaguk mulutnya untuk membaca Al-Quran.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan kalbu-kalbu kita, jiwa-jiwa kita, hati-hati kita, jernih telaga santri kita. Itu yang menyebabkan kemudian kita merasakan nikmatnya baca Al-Quran kita. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pemimpin kaum muslimin yang keempat di dalam sejarah perjalanan umat ini. Beliau mengatakan, "Lau tahar qulubukum," jika telaga-telaga jiwamu jernih, bersih, noda dan dosa senantiasa kau sirnakan dengan istighfar dan taubatmu, masabitum min kalami rabbikum, maka engkau tidak akan pernah merasakan puas, engkau tidak akan pernah merasakan kenyang dari bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bersyukur bunda dan ayah anda sekalian. Tapi 2 hari lagi kita akan lewatkan Ramadan ini. Di Ramadan Bapak Ibu sekalian, jangankan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dan seterusnya sholat-sholat sunnah. Puluhan sholat-sholat sunnah sehari dan semalam kita kerjakan dengan begitu bersemangat. Adakah yang kita lakukan seperti itu di luar bulan Ramadan? Mungkin ada, tetapi nuansa dan suasananya tidak sesahdu dari apa yang kita lakukan kalau ada di bulan Ramadan. Bahkan ketika kita sholat berjamaah dalam qiyam al-lail kita, tarawih kita, boleh jadi kalau sekarang mungkin tidak karena pandemi, tetapi tahun-tahun yang lalu kita merasakan, meskipun imam di depan kita membaca surah-surah yang panjang, yang bahkan kerap kali kita nggak paham apa yang dia baca karena kita tidak mengerti bahasa Arab, tapi kita merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Entah mengapa kadang imam baca apa, air mata mengalir dari kedua kelopak mata kita. Ya Allah, indah betul Ramadan itu, indah betul, panjang, tapi menjadikan diri kita nikmat. Karena apa? Iman, Bapak Ibu sekalian. Musim semi iman itu begitu sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mumpung ada guru kita di sini, sesekali ikut guru kita untuk umroh di bulan Ramadan, khususnya di Ashrul Awakhir. Pernah suatu ketika awal-awal merasakan Ashrul Awakhir, sholat tarawih, ya Allah, lama betul. Istirahat paling sejam 2 jam, bangun lagi, tarawih 1 juz. Ashrul Awakhir qiyamul lail 3 juz Bapak Ibu sekalian. Karena ini mengakhirkan khatam dalam Ashrul Awakhir. Bisa dibayangkan gimana berdirinya? Ini dengkul kayak mau copot, bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ngelihat kursi-kursi di depan itu pengen banget diambil, kemudian duduk. Gua duduk aja kayaknya, gua duduk aja. Tapi melihat orang tua di samping kiri kanan, tenang aja, mau juga hati kita. Masa orang Betawi kalah sama orang Timur Tengah? Nahan juga, meski bergetar juga. Begitu selesai, sempat nanya, Syekh, kalau orang tua kan, ente kok kuat banget berdiri? Umur ente jauh di atas saya. Aneh, 1 rakaat tadi gemeteran seperti itu. Senyum ya, dalam bahasa Arab juga. Senyum, ditepuk di kaki. Dia bilang begini, kamu berdiri ketika sholat qiyamul lail ini mengandalkan kekuatan fisikmu, anak muda. Kami orang-orang tua ini mengandalkan iman dan dada. Allah Akbar.
tubuh saya ketika mendengar jawaban seperti itu. Kita rasakan nikmat di bulan Ramadan. Bunda dan ayah sekalian, di bulan Ramadan, sebagaimana seorang sahabat mulia terhormat mendapatkan tempat di hati sang baginda sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita tentang sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang terkenal dermawan, tapi di bulan Ramadan kedermawanannya jauh lebih dermawan lagi, melampaui kecepatan angin yang berhembus yang mengenai wajah-wajah orang ini. Ya, di bulan Ramadan berapapun rupiah yang kita keluarkan dari kantong-kantong kita, dari pundi-pundi kita, terasa teramat nikmat. Entah mengapa di bulan Ramadan tiba-tiba kita menjadi orang yang dermawan, selepas di luar bulan Ramadan kita adalah orang-orang yang bakhil. Saya lah, bukan kita. Saya adalah orang yang bakhil di luar bulan Ramadan, tapi entah mengapa masuk Ramadan bahkan hanya uang tersisa sekian rupiah tanpa ragu-ragu dikeluarkan dan dimasukkan ke kencelengan-kencelengan masjid, atau kita berikan kepada orang-orang yang kita anggap lebih perlu dibandingkan dengan diri kita, dan kita menemukan kenikmatan. Bapak Ibu sekalian, betul, secara zahir duit kita kurang, secara fisik harta kita sirna, tetapi jangan ditanya kenikmatan ketika bersedekah, berinfak di bulan Ramadan ternyata tidak bisa ditandingi dengan hilangnya jumlah rupiah yang kita miliki, kecuali memang dia orang yang super bakhil, Bapak Ibu sekalian, yang memang tidak dapat panggilan Allah di bulan Ramadan. Ya, Bapak Ibu sekalian, suasana-suasana itulah yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Ya, Fajri akan kembali menjadi Fajri yang bakhil, Bapak Ibu sekalian. Astagfirullahaladzim. Di bulan Ramadan kita sibuk urusan dunia, bahkan budaya sekalian, untuk sekedar sesaat selepas sholat subuh merasa zikir kepada Allah, berdoa agak sedikit panjang selepas subuh, nggak mungkin dan tak bisa kita lakukan, karena kita harus menggegaskan diri kita, mempersiapkan diri untuk segera berangkat ke tempat-tempat kerja kita. Bahkan sebagian di antara sahabat-sahabat kita, dan ini pelajaran juga buat saya dahulu, yang zikir pun harus dijalankan, Bapak Ibu sekalian. Pergi ke masjid sholat subuh sudah pakai baju dinas untuk berangkat kerja, nggak ada kesempatan untuk duduk sesaat dan berzikir. Tetapi di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan kenikmatannya berada di rumah-rumah Tuhan. Bahkan di Asrul Awakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, banyak di antara saudara-saudara kita yang menemukan kenikmatan dan kebahagiaan ketika mereka menceraikan dunia dalam kehidupan mereka, iktikaf di masjid-masjid Allah. Bukan karena mereka tidak punya kesibukan, mereka punya kesibukan. Bukan karena mereka tidak punya penghidupan, ada penghidupan mereka, tapi mereka tahu dengan cara itulah mereka bisa menikmati Ramadan. Panggilan iman yang dicontohkan oleh sang baginda bukan cuma 1 malam, 2 malam, 1 hari, 2 hari, 10 hari bahkan ditunaikan. Dalam ketika
itikaf mereka. Karena seorang yang beriman tahu bahwa meninggalkan dunia bukanlah perkara yang terlampau besar bagi mereka. Menceraikan dunia bukanlah sesuatu yang menyebabkan kemudian mereka harus terpuruk menjadi pecundang. Mereka tahu proses bukan itu orang beriman itu. Ambil contoh misalnya seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam menghampiri beliau untuk mencabut nyawanya, saat itu dalam nazak, dalam sakratul maut, dikelilingi oleh para sahabat kerabat yang lain. Entah mengapa kelopak mata beliau mengembun, dan embun-embun itu kemudian meneteskan air mata yang membasahi pipi dan kemudian jatuh, menderas, terisak, dan ia menangis sedemikian keras. Kerabat dan sahabatnya bingung menyaksikan itu, bertanya kemudian, "Wahai Abdullah bin Abbas, kau menangis di saat-saat malaikat Israfil menghampiri diri? Bukankah iman begitu kuat pada diri? Bukankah engkau selama ini membersamai jejak langkah kaki sang baginda? Kenapa engkau menangis?" Bunda yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa jawabannya? Dalam sedang tangisnya dia mengatakan, "Kalian salah memandang. Kalau kalian melihat aku menangis menjelang kematianku, sungguh aku menangis bukan karena dunia yang akan aku tinggalkan." Itu jawabannya. Karena seorang beriman itu tidak akan pernah menangisi dunia yang ditinggalkannya. Maka iktikaf asrul awakhir mereka kerjakan. Wallahi, bagi yang belum pernah merasakan, rupiah-rupiah yang kalian kumpulkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak jauh lebih berharga dibandingkan dengan kebahagiaan mereka yang iktikaf di bulan Ramadan. Wallahi. Beliau kemudian mengatakan, "Kalau aku menangis karena aku takut," kata beliau. Selevel Abdullah bin Mas'ud takut menghadapi kematian. Apakah dia takut meninggalkan istri, anak-anaknya? Takut karena harta-hartanya akan segera dia ceraikan? Takut karena kerabat-kerabatnya tak lagi dijumpai? Tidak, budaya sekalian. Beliau takut karena satu hal. Aku takut ketika malaikat Israfil mencabutku pelan-pelan, pada saat yang sama imanku turun, kata beliau. Allahu Akbar. Beliau takut meninggal dalam kondisi iman yang tidak sebaik pada saat puncak-puncak. Itu yang ditakutkan oleh sahabat yang mulia ini. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, situasi-situasi itu sebentar lagi akan kita lewati. Sebagian di antara kaum muslimin ketika memasuki hari-hari akhir Ramadan, ketika mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Ramadan, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka menemukan kebahagiaan karena beban segera lepas. Mereka tidak tahu ada musibah besar yang terjadi sesudah itu. Itulah mengapa bunda dan ayah anda sekalian, bahkan ketika Idul Fitri berlangsung, dan kita, karena itu adalah hari kebesaran kita, dan Rasulullah pun menganjurkan kita untuk bergembira di hari-hari itu.
Bahkan bagi mereka yang menemukan kenikmatan di bulan Ramadan, hanya bisa berkata, menyaksikan orang-orang yang terbahak-bahak tertawa di hari Idul Fitri dengan katanya, in kana haula'i tuqbila minhum siyam. Kalau orang-orang yang tertawa-tawa itu di hari Idul Fitri tahu bahwa amal-amal di bulan Ramadan yang dia lakukan diterima oleh Allah Jalla wa Ala, fama hada fi'lus sakirin, yang dia lakukan tidak pantas, karena itu bukan bentuk syukurnya seorang iman. Sebaliknya kata beliau, Wahab bin Abil Arad, wa in kanu lam yataqabbal minhum siyam, kalau mereka tahu bahwa siang mereka, tilawatul Quran mereka, sedekah mereka, silaturahim mereka, amal-amal Ramadan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fama hada fi'lul khaifin, maka bukan begitu caranya untuk menunjukkan betapa kekhawatiran akan amal-amal yang tidak diterima. Sampai hati mereka, orang-orang saleh itu pada posisi yang seperti itu, bunda dan ayahanda. Tentu kita tidak begitu, ya, karena kegembiraan kita di Idul Fitri adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi saya hanya ingin menggambarkan betapa pedihnya hati orang-orang yang beriman meninggalkan bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena kaidah kehidupan mengajarkan kepada mereka dan juga kepada kita semua, bunda ayahanda sekalian, bahwa sesiapa yang menemukan indahnya pertemuan, barang siapa yang menemukan bahagianya sebuah perjumpaan, barang siapa yang menemukan kenikmatan saat bersua, maka orang yang sama akan menemukan kepedihan saat ia berpisah. Dalam semua aspek kehidupan, kaidah kehidupan ini berlaku, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang tidak menangis ketika bunda dan ayahandanya meninggal dunia? Hanya mereka yang tidak merasakan kebahagiaan berkumpul bersama dengan ayah dan bunda. Siapa yang tidak merasa sedih dan terkoyak hatinya ketika pasangan hidupnya, suami atau istrinya meninggal dunia? Hanya mereka yang dalam perjalanan rumah tangganya diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau mereka menemukan kebahagiaan dalam urusan keluarga mereka, berinteraksi dengan bunda dan ayahandanya, kakak dan adiknya, tetangga kiri dan kanannya, terkoyak hati ini ketika harus berpisah dengan mereka. Sebagaimana ketika Ramadan, Bapak Ibu sekalian, kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan dan kebahagiaan dalam merajut amal-amal soleh, maka kita akan menemukan kepedihan yang teramat sangat dengan kepergian Ramadan. Dan itu yang digambarkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dengan sedemikian indah dan jernihnya. Kata beliau, kaifala yajri lil mu'min ala siraqihi dumu'. Bagaimana mungkin orang-orang yang di awal Ramadan dipanggil oleh Allah karena ada iman di hati, dan mereka kemudian ketika meninggalkan Ramadan tidak menetes air mata perpisahan, menandakan kesedihan yang mereka rasakan. Wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi rujuk. Sementara mereka tak bisa memastikan apakah usia dan umur mereka akan menjumpai lagi mereka dengan Ramadan tahun yang akan datang. Pasti kita ketemu Ramadan tahun datang. Sebelum Ramadan kita angkat keranda mamang kita angkat keranda pencantik, kita angkat keranda saudara-saudara kita yang lain, Bapak Ibu sekalian. Sebagian dari kita mungkin memandikan jenazah,
menyolatkan jenazah orang-orang yang kita kenal di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan. Kita tahu itu semua. Umur gak ada yang tahu. Jadi jangan pernah jumawa mengatakan insya Allah. Kalau masih pakai kata insya Allah masih bagus. Udah deh, kita kerjain aja di Ramadan tahun depan. Bro, masih ada 2 hari lagi. Yuk kita iktikaf di Masjid Al-Barokah. Udah ada, gue capek. Gue harus ngurusin dulu tuh kue-kue nastar. Punya emak 2. Tahun depan aja gue iktikaf lagi. Kan malam tanggal 30. Malamnya malam genap. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang yang kayak gitu, sombong betul kayak Tuhan, memastikan dia akan hidup tahun yang akan datang. Mungkin kita juga tidak tahu betul. Taharru Lailatul Qadar fil fitr min asbawah. Tetapi ingat ada hadis yang lain lagi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, cari Lailatul Qadar di 9 hari tersisa, 7 hari tersisa, 5 hari tersisa, 3 hari tersisa, 1 hari tersisa. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Hadis ini mengisyaratkan bahwa hitungan ganjil bukan dari depan, bukan dari 21, 23, 25, 27, tapi dari belakang. Itu artinya tanggal 30 Ramadan jadi tanggal ganjil. Dan kita dengan sombong mengatakan itu tanggal, lepas dari tidak ada yang tahu kapan kehadiran Lailatul Qadar. Rasulullah bukannya 10 hari terus dia penuhi, enggak ada tuh Rasulullah malam 1, malam 3. Tentu kalau kita ada kesibukan yang lain tidak pernah kita lakukan begitu. Tetapi kalau kita tidak ada kesibukan terus dengan berdalil dari malam genap, saya rasa bukan pada tempatnya kita menggunakan itu. Nah, bunda dan ayah anda sekalian, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, qulubul muttaqin ila hadzal sahri tahibbu min alami firaqih ta'in. Hatinya orang-orang yang bertakwa mencintai bulan ini, karenanya dia bersedih dengan pedihnya kepergian bulan ini. Bunda dan ayah sekalian, kegusaran itulah yang senantiasa dirasakan oleh orang-orang yang beriman akan kepergian bulan Ramadan, karena mereka tidak tahu apakah amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin menyampaikan pesan kenegaraan dari pemimpin kaum muslimin Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia menjadi Amirul Mukminin, menjadi presidennya orang Islam di akhir-akhir Ramadan seperti sekarang ini, dia bikin surat kenegaraan resmi. Surat itu dia kirim ke seluruh pelosok negeri kaum muslimin. Disuruh setiap ustaz, setiap ulama, setiap khatib untuk membacakan surat kenegaraan itu, hingga tidak ada satupun di antara orang-orang yang beriman kecuali mereka mendengarkan titah sang Umar bin Abdul Aziz di akhir-akhir bulan Ramadan. Dalam surat kenegaraannya, beliau menginstruksikan kepada setiap orang yang beriman, kata dia, di akhir bulan Ramadan, 2 perintahku kepada kalian. Ini pemimpin orang Islam seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, jangan pernah lepas dari istighfar di akhir bulan Ramadan. Itu pesan beliau. Dan yang kedua, harta-harta dan pundi-pundi yang masih ada di rumah-rumah kalian, di kantong-kantong kalian, keluarkan, kata dia.
Kenapa? Siyamana hadza yastaju ila istighfari nafi'. Karena puasa yang kita lakukan sebulan kemarin itu tidak akan pernah bermanfaat kecuali ditambah dengan istighfar nafi' yang bermanfaat. Maka amal-amal Ramadan kita akan sempurna dengan istighfar kita. Jangan pernah berhenti beristighfar, kata beliau. Wa amilin salih lahu syafi', dan puasa kita memerlukan amal-amal yang akan menjadi syafaat. Itulah sedekah. Jadi beliau memerintahkan banyak istighfar dan banyak bersedekah di akhir bulan Ramadan. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya potong kalimat-kalimat beliau. Terakhir akhirnya beliau mengatakan begini. Kuperintahkan kepada kalian, qulu kama qala abukum Adam alaihissalam. Terakhir beliau sekalian, maka banyaklah berdoa di akhir bulan Ramadan dengan doa yang dipanjatkan oleh bapak kalian, ayah kalian Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perbanyak doa itu kata Umar bin Abdul Aziz kepada kaum muslimin. Zalim kita kepada diri kita, bahkan kalau tidak kita mintakan ampun kepada Allah akan merobek puasa yang kita lakukan. Wa qulu kama qala Nuh alaihi salam. Perbanyak doa kalian, lambungkan munajat kalian kepada Allah Jalla wa Ala sebagaimana lambungan doa yang dilantunkan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Sekiranya Engkau ya Allah tidak memaafkanku wa tarhamni dan juga tidak memberikan belas kasih kepada diriku, niscaya khasirin, aku termasuk orang-orang yang rugi. Wa qalu, kata beliau, kama qala Ibrahim alaihissalam. Berdoalah kalian yang banyak sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Walladzi an'amu ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Tidaklah ada harapan hamba di akhir bulan Ramadan ini ya Allah kecuali satu, kelak di akhir yaumuddin, hari agamanya yang tegak, hari kiamat, kau ampuni dosa-dosa kami. Wa qalu kama qala Musa alaihissalam. Berdoalah kalian yang banyak sebagaimana dosanya Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karenanya ampuni aku. Dan terakhir kata beliau, wa qalu kama qala Dzun alaihissalam. Banyak panjatan doa di akhir bulan Ramadan sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Dzun Yunus alaihissalam yang berada dalam 3 kegelapan ketika itu. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bunda dan ayahanda sekalian yang dinanti oleh Rasulullah SAW dalam pertemuan di haulnya 2 hari ini, jangan kendor kembali. 2 hari ini tunjukkan kita semakin bersemangat dalam beribadah. Innamal a'malu bil khawatim. Karena penghabisan Ramadan ini yang menentukan keberkahan kita di bulan Ramadan. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa
sebagaimana doa tadi yang diperintahkan Umar bin Abdul Aziz kepada kaum muslimin. Doa yang mana saja? Doanya Nabi Musa, doanya Nabi Ibrahim, atau doanya Nabi yang lain, Zulmun yang kita hafal. Baca ulang balik, baca ulang balik, baca ulang balik. Resapi Bapak Ibu sekalian. Menetes air mata ini karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan jumpa lagi dengan Ramadan. Dan bersedekah, bersedekah, bersedekah. Hanya dengan begitu tamat sempurna Ramadan kita. Kalaulah kita sedih, kesedihan itulah yang akan membuka gerbang-gerbang kebahagiaan kita kelak. Bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang kita cintai lainnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun, Allahumma innaka afuwwun, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah, fa'fu anna ya Allah, fa'fu anna ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih Bunda Ayah sekalian. Selamat menyelesaikan ibadah Ramadan dan semoga Allah menerima amal-amal kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.